Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Febriyadi. Dan kali ini kita akan sharing mengenai cara membuat routing dinamis antara dua router menggunakan protokol routing dinamis BGP. Baik, langsung saja kita klik Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya kita masukkan email. Karena untuk Cisco Packet Tracer kita harus login terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak punya, bisa menggunakan web login. Karena saya sudah punya akunnya, maka saya akan masukkan email saya. Oke. Ya, saya kembali coba login gmail.com, kemudian next. Oke, apabila kita berhasil login, maka akan di-direct ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, kita masukkan dulu routernya. Kita pakai yang PT router saja. Oke. Kemudian satu lagi kita masukkan. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan switch. Kita pakai yang ini saja. Oke. Selanjutnya kita tambahkan PC. Baik. Selanjutnya kita pilih kabelnya dengan koneksi tipe kabel strike, di mana kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya dari PC dengan input pas Ethernet dihubungkan dengan switch. Saya pilih yang nomor 2 saja, karena untuk yang satunya akan dihubungkan dengan router. Pilih lagi strike. Baik. Selanjutnya dari switch ke router pakai pas Ethernet 01, kemudian di routernya kita gunakan yang 1/0, dan sama pas Ethernet 1 dari switch tersambung ke router dengan melalui pas Ethernet 1/0. Adapun untuk hubungan dari router ke routernya, kita bisa pakai menggunakan tipe cross, atau kita bisa juga menggunakan serial. Kita gunakan serial 2. Oke, serial 2 lagi sama. Nah, perlu diperhatikan, kita akan membuat daftar ini ya, IP address-nya dulu untuk router A ya, dan untuk router B. Nah, selanjutnya kita masukkan IP-nya yang akan kita buat untuk router ke router ya. Ini IP-nya harus sama. Misalnya kita masukkan IP-nya 20 20 20
1/29 supaya terbatas, dimana jumlah hostnya akan sedikit ya, yaitu ada 6 host, atau menggunakan 130 yang artinya nanti hostnya ada 2 yang validnya. Selanjutnya kita masukkan IP untuk router B 20.20.20.2 ya /29. Jadi ini CIDR-nya menggunakan kelas C, adapun IP-nya IP kelas A ya. Baik. Oke, sip. Nah, sekarang kita masukkan untuk IP PC router dari jaringan A ya. Kita kasih saja 192.168.1.2/24 saja. Artinya standar default kelas C. Kemudian untuk yang jaringan B, kita berikan IP-nya 192.168.10.2. Kenapa 2? Karena untuk IP satunya akan digunakan oleh router sebagai gateway dari jaringan ini ya. Baik. Kita klik router, pilih config, masuk ke path Ethernet 1/0. Nah, karena ini 2, nah maka untuk gateway-nya inilah gateway-nya 192.168.1.1 ya. Nah, karena default maka kita tidak perlu mengubah untuk segmen keempatnya ya, untuk netmask. Oke. Dan jangan lupa di-on-kan. Nah, di bawah kita bisa melihat konfigurasi secara teks ya, CLI-nya, dimana ketika kita memasukkan IP address, inilah sintaksnya ya, IP address, IP spasi address spasi nomor IP-nya kemudian netmasknya. Nah, tapi untuk masuk ke dalam aktifkan router secara teks atau menggunakan iOS, ini ya, iOS command. Pertama enable, maka dari usernya, dari yang biasa akan masuk ke user root ya. Kemudian ketikkan configure terminal, oke, spasi ya, configure spasi terminal. Kemudian diketikkan interface spasi path Ethernet disatukan 1/0, enter. Kemudian masukkanlah IP-nya. Setelah dimasukkan IP, untuk mengaktifkan on ini supaya routernya enable, maka no spasi shutdown. Oke, itulah sintak iOS command-nya ya, atau perintah AS. Selanjutnya kita masukkan sekalian dengan yang router dengan router 20.20.20.1. Nah, sekarang kita ubah ini ya. Karena /29 maka 255 255 255, oke. 248. Karena 252 itu /30. Oke. Selanjutnya di-on-kan. Oke. Seperti ini ya. Bersama dengan yang tadi. Baik. Untuk jaringan A, sepertinya kita tinggal memasukkan IP dari PC ya. 192.168.1.2 dengan netmasknya standar kelas C 255.255.250, dan default gateway-nya masukkan 192.168.1.1. Baik. Kita bisa cek koneksi menggunakan command prompt di PC ya, ping 192.168.1.1. Oke, sudah terhubung ya. Baik. Atau kita juga bisa cek dengan, nah ini ya, add simple PDU. Nah, caranya diklik ini tanda sebelah kanan ini, nanti ada keterangan
Kalau berhasil, successful. Oke, successful ya. Berarti untuk jaringan A sudah berjalan. Oke. Kemudian untuk jaringan B, kita masukkan pas Ethernet 00 dulu supaya gampang ya. 20 20 20 31 255 255 255.248 slash 29 ya. On kan. Kemudian pas Ethernet 10 untuk jalur gateway ke jaringan B ke bawah. Nah, maka masukkan 192.168.10.1. Oke, normal standar kelas C, net masknya 255 255 255 0. Nah, kemudian PC-nya kita masukkan di desktop, IP configuration 192.168.10.2 dan masukkan untuk gateway-nya, itu boleh ditempel di sini. Tadi saya copy dari atas. 1. Oke. Sampai sini dulu. Ini sudah terhubung dari PC ke routernya ya, successful. Atau menggunakan command prompt ping 192.168.10.1. Oke, langsung sudah terhubung. Jadi kalau refresh itu sudah tersambung ya jaringan kita. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasi router dinamisnya menggunakan BGP. Klik. Kemudian kita masuk ke CLI. Ya, kita exit dulu. Mohon maaf tadi karena kita sudah settingnya menggunakan flash interface, jadi saya ini ganti dulu ya supaya sama dengan yang tadi. Jadi kita hapus yang ini saja. Nah, ini serialnya kita hapus dulu. Oke. Tadi saya lupa memasukkannya dengan flash Ethernet, padahal di kabelnya serial. Oke, kita buat saja lagi ya. Buat saja yang baru. Oke, seperti ini. Kemudian pakai cross untuk yang pas Ethernet 0 dengan 0. Baik. Oke, cukup mudah bukan? Kembali lagi masukkan. Yo, masukkan IP-nya berapa? 192.168.1.1. Oke. On. Satu lagi untuk yang 00-nya ya. 20 tik 20 tik 20 tik 1. 255 255 255 248. Dan kita on kan. Oke, baik. Lanjut ke CLI. Kita tunggu. Oke. Ketika kita klik CLI maka akan langsung seperti ini. Kemudian masukkan. Kita akan kasih nama untuk A ini ya. Karena kita menggunakan BGP. Jadi untuk A ini BGP-nya 100. BGP 100. Dan untuk yang B ini BGP-nya 200. Nah, ini syarat khusus untuk menggunakan protokol BGP atau BGP ini harus ada nama dari BGP-nya, seperti itu. Ya. Baik, langsung saja. Klik CLI ya. BGP 100 router BGP 100. Baik. Kemudian
neighbor ini adalah kita masukkan IP dari tetangga kita. Jika kita mengkonfigurasi dulu router yang A, maka tetangganya adalah 20.20.20.2. Oke. Kita masukkan neighbornya 20.20.20.2 dengan remote as itu 200 ya. Oke. Enter. Dan selanjutnya kita perkenalkan network kita. Yang router A itu adalah 192 network 192.168.1.0 255.255.255.0. Oke, baik. Oke, mohon maaf. Untuk BGP ini memang tidak pakai NetMask tapi namanya MAS ya. Oke. Seperti itu. Oke, selanjutnya di close ya. Di close saja. Nah, kita masuk ke router B. Masuk CLI. Nah, ini masih belum muncul ya. Jadi kita harus mengenablekan enable configure terminal dan pas Ethernet 0/0 interface pas Ethernet 0/0. Baik. Nah, di sini kita ketikkan router BGP 200 neighbor 20.20.20.1 dengan MAS dengan remote AS-nya 100 ya. Karena kita akan mendefinisikan tetangga kita ini kan ini router B ya. Jadi kita dimasukkan IP-nya kemudian beserta remote AS-nya yaitu BGP 100, tapi tidak disebutkan BGP-nya, hanya 100 saja. Oke, enter. Oke. Enter lagi. Network 192.168.10.0 dengan masnya adalah 255.255.255.0. Enter. Oke, di sini ada tulisan ya, cannot configure the local system as neighbor. Ini karena menggunakan stage 29. Bentar. Kita cek kesalahannya apa. Coba kita lihat dulu router B-nya. Kita cek pas Ethernet. Oh, ternyata belum diubah menjadi 2. Baik. Kita coba di router A ke router B. Oke, sedang ini ya, sedang progres. Kita coba dulu dari PC ke PC, masih progres juga. Karena tadi kesalahannya di sini. 1, sedangkan di sini 1. Jadi kita coba diulang kembali menggunakan CLI. Oke. Router BGP 200. Kemudian neighbor ya 20.20.20.1. Kenapa? Karena ini dari router B. Tetangganya adalah router A ya. Kemudian remote AS-nya router A itu adalah 100. Nah, ini baru nyambung. Selanjutnya network dari jaringan B ini adalah 192.168.10.0
kemudian masnya adalah 255.255.255.0, enter. Oke, kita coba, kita delete dulu supaya bersih. PC dari komputer A ke PC komputer B. Kita cek lagi apa yang salah. Oke. Oke. Sudah betul ya, sudah benar. Sukses ya. Nah, kita coba dari back ke. Oke, kita coba dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Ternyata memang kita harus menunggu dulu ya beberapa menit karena sedang progres. Jadi tadi itu masih file. Nah, kita tunggu. Kita akan lihat statusnya sukses. Oke, sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya menggunakan protokol return dynamics yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.